Salam, sahabat setia para pendengar BSJD dimanapun berada saat ini. Semoga kita semua sentiasa dalam keadaan sehat, di dalam kasih dan berkat-Nya Tuhan. Hari ini, saya Pendeta Ildus M. Arasestia dari Resort GK Sintang akan membawa kita dalam bacaan firman Tuhan dan perenungan firman-Nya. Firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 14 ayat 25 hingga ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan. Raja memanggil Absalom dan ia masuk menghadap raja. Lalu sujud ke hadapan raja dengan mukanya ke tanah, lalu raja mencium Absalom. Demikian firman Tuhan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang paling sulit dilakukan saat kita disakiti adalah melepaskan pengampunan. Jika kita hidup sampai dikuasai oleh dendam yang kita simpan terus-menerus, maka akhirnya hal itu akan menjadi akar kepahitan bagi kita. Saat dikuasai oleh akar kepahitan, maka hati kita akan dipenuhi dengan kebencian. Kita akan menjadi sulit mengampuni, bahkan sulit bersukacita. Pengalaman pahit sulit dilupakan, karena kenangan itu terpatri bersama dalam sebuah rasa. Maksudnya, setiap kali kita teringat pada kejadian yang tidak mengenakan, kepedihan dan kesedihan pun akan menyelimuti hati dan pikiran kita. Dalam 2 Samuel pasal 14 ini, kita bisa melihat bagaimana akar kepahitan di dalam keluarga Daud. Tamar menyimpan rasa sakit akibat diperkosa oleh Amnon kakaknya. Daud menyimpan rasa sedih akibat kematian Amnon yang dibunuh oleh anaknya sendiri, Absalom, yang menuntut balas dendam. Absalom menyimpan rasa sesal karena membunuh saudaranya, dan kini harus hidup di dalam imajinasi. Bahkan, Yoab yang telah berbuat baik terhadap Absalom pun turut menjadi korban. Ladang kepunyaannya Yoab dibakar oleh Absalom melalui orang-orang suruhannya, para hamba-hambanya. Ketika seseorang mengalami kepahitan dalam hidup, ia cenderung untuk memedamnya. Orang bisa saja menutupi luka batin dengan senyuman seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa. Namun, luka yang menumpuk dan ditekan di alam bawah sadar tidak akan pernah sembuh dengan sendirinya. Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun berada, manusia pasti pernah terluka dan mengalami kepahitan. Namun, bertumbuh di atas akar kepahitan tentu tidak akan menghasilkan buah yang baik. Belajar dari Daud, ia tidak menyangka rasa sakit di hatinya karena kasus perkosaan dan pembunuhan sesama anaknya. Apa yang dapat kita lakukan dengan belajar dari Daud? Yang dapat kita lakukan dengan belajar dari Daud adalah seperti tema kita di bulan Agustus ini, yaitu hidup yang berpadanan dengan panggilan. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah umat yang dipanggil dan diselamatkan Tuhan, saat itulah kehidupan kita harus sesuai dengan panggilan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dengan sikap yang pertama, pentingnya berfokus pada pemulihan. Meskipun dengan sedang dalam keadaan terluka dan ketakutan, Daud memperkasai pemulihan. Gerakan keluar dari dirinya sendiri untuk berani menjangkau orang yang menyakiti kita adalah sebuah proses dari pemulihan itu sendiri. Kedua, gerakan keluar dari luka diri tidak berarti menyangkal luka. Oleh karena itu, jangan berusaha untuk melupakan. Membuka luka adalah sikap yang adil, agar orang yang telah menyakiti kita juga bisa melihat apa yang sebenarnya kita alami. Bukan untuk mengungkit-ungkit atau mencari pembenaran, melainkan agar masing-masing bisa memahami akan luka itu. Ketiga, memberi pengampunan. Memberi pengampunan adalah upaya untuk mencabut akar kepahitan dan memutus mata rantai kebencian. Sikap saling mengakui kesalahan dan memaafkan akan selalu berakhir pada kelegaan batin. Paulus pernah katakan dalam Efesus pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku,
orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu, mengingatkan kami, meneguhkan dan menguatkan kami untuk boleh tetap setia hidup berpadanan dengan panggilan kami. Mampukan kami, bantulah kami Tuhan, agar kami bisa melakukan seperti yang Tuhan mau, menebarkan kasih, senyuman, dan bisa memberi maaf pengampunan kepada siapapun. Biar kami bisa menjaga merawat hubungan yang baik dalam kehidupan masing-masing pribadi kami, bahkan dalam kehidupan setiap rumah-rumah tangga kami. Berkatilah gereja-Mu, berkati dalam setiap aktivitas kehidupan yang kami lakukan sepanjang hari-hari kehidupan yang Tuhan percayakan. Jauhkan kami semua dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, bahkan dari segala apapun yang bisa mengganggukan perjalanan kehidupan yang kami lalui, yang di dalamnya kami akan berkarya dan melayani Tuhan dan sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.